Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Sadaqa Rasulul Karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqun ila arba'ati nafar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Alhamdulillah kita bersama bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan kita ini selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Kita diberi kesehatan yang lebih baik dari hari ini, diberi rezeki yang lebih baik dari hari ini, kita diberi kesempatan yang lebih longgar daripada hari ini, sehingga kita bersama bisa berkumpul lebih lama. Alhamdulillah, semoga lebih lama. Tapi tadi sudah agak saya cepatkan sholatnya, ya, seperti biasanya. Kelihatannya agak kendor, ya. Terus taruh cepat-cepat sedikit. Nanti kalau kita diundang lagi mungkin dia mulai, itu beda lagi nanti ya. Yang mulai mungkin lebih kita nikmati lagi ibadah kita, lebih kita fokuskan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah kita dengannya Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tadi sholat isya, sholat tarawih, dan insyaallah nanti kita sholat jamaah witir. Alhamdulillah hari ini kita bersama sudah melaksanakan puasa Ramadan pada hari yang ke-13 ya. 14. Alhamdulillah sudah hampir separuh. Insyaallah tambah semangat ya. Kelihatannya ini saya lihat tadi softnya ya, memang agak bertambah ya. Alhamdulillah, bukan tambah maju tapi tambah mundur. Tambah mundur ini artinya lebih banyak daripada kemarin. Alhamdulillah, luar biasa. Biasanya itu awal-awal saja kan semangat, kemudian tengah-tengah agak longgar. Kemudian nanti ketika malam-malam Lailatul Qadar ya 10 akhir biasanya sudah banyak yang ke supermarket. Lihat ya. Semoga kita selalu istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa senang di masjid. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, saya lanjutkan lagi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, surga itu merindukan 4 golongan. Mustaqun ila arba'ati nafar. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi kenapa kita semua pada bulan Ramadan lebih-lebih ketika habis sholat tarawih, setiap hari pasti kita mendengarkan berkumandang dimanapun, masjid, musola, atau di rumah, atau di pondok pesantren, hampir seluruhnya mengumandangkan untuk membaca Al-Quran. Jadi dasar hadisnya di surga itu merindukan
Yang pertama orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Di Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berbeda dengan yang lain. Lebih-lebih Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca. Ini syafi'an li ashabi. Ya, Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca. Mari kita bersama anak-anak kita, khususnya kita didik lebih giat lagi untuk belajar Al-Quran. Syukur-syukur sampai hafal Al-Quran. Jadi pernah suatu ketika saya belajar kepada seorang kiai. Jadi beliau itu pernah berpesan, di kapan ada anak yang walaupun kecilnya itu sangat betik, nanti betik itu apa itu betik? Nakal. Betik itu ya supaya mudah. Betik itu wangil ngajak jalan. Sangat betik. Tapi dia mau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran musyafahat, talaki dengan gurunya dari awal sampai khatam Al-Quran. Walaupun di tengah-tengah hidupnya nanti dia menjadi orang yang kurang baik, insya Allah nanti di akhir hidupnya dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran yang akhirnya dia itu akan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sangat penting di musyafahat atau talaki dengan guru ngajinya dari awal sampai khatam Al-Quran. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, Al-Quran yang segitu tebalnya itu kalau kita meneliti, jadi tidak hanya banyak orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Jadi sangat banyak orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, tetapi rata-rata di tengah-tengah perjalanan, ini realita yang pernah saya dapatkan di pondok pesantren. Ternyata apa? Rata-rata anak itu kalau belajar Al-Quran belum sampai khatam sudah ya Pak. Di TPQ mungkin ada guru TPQ. Betul. Apa betul? Sakit? Nah, itu yang bahaya. Padahal Al-Quran syafi'an li ashabi, bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di dunia sampai di akhir. Bahkan menurut sebuah keterangan dari guru-guru saya, khususnya guru-guru saya, guru-guru Al-Quran, ya alhamdulillah kita bersama bisa belajar Al-Quran dengan serius dari kecil sampai khatam Al-Quran, alhamdulillah sampai bisa mau menghafal Al-Quran sampai selesai, sampai sudah sampai sekarang menjadi guru Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu tidak sama dengan hal-hal yang lain, khususnya dalam memberikan syafaat. Di syafaat Al-Quran itu tidak sama dengan syafaat yang lain. Rata-rata syafaat yang lain itu menolong orang yang sudah masuk ke neraka dientaskan. Tapi kalau Al-Quran berbeda. Al-Quran itu mencegah orang memasuki neraka, mencegah orang masuk dalam neraka. Bedanya seperti itu. Jadi nggak sampai masuk neraka. Bahkan hatinya orang-orang yang terdapat Al-Quran tidak akan terbakar sedikit pun api neraka. Masya Allah. Ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Al-Quran. Amin ya rabbal. Di golongan yang kedua yang dirindukan surga itu apa? Yang kedua adalah hafidhil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya.
Ini dari perkataan-perkataan yang kurang baik, perkataan-perkataan dosa dan lain sebagainya. Semoga kita semua termasuk juga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa menjaga lisan kita. Jadi terlebih kita dorong lagi lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Langsung saja golongan yang ketiga. Ini ada mungkin hari ini kita bersama bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang ketiga. Wa mut'imil ji'an. Jadi orang-orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Syukur-syukur di bulan Ramadan ini, alhamdulillah di setiap hari kita semua lapar ya. Yeah. Pagi sampai sore. Jadi syukur-syukur bagi kita yang mau beri makan orang-orang yang berbuka puasa. Jadi ini pahalanya berlipat ganda, gak hanya mut'imil ji'an yang biasa-biasa. Tapi kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang Berpuasa. kita beri ibadah tersebut. Alhamdulillah. Kalau sekian, yang lama-lama yang terakhir adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Jadi orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua sudah menjalankan puasa Ramadan. Semoga diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala sampai selesai akhirnya kita mendapatkan syafaat Al-Qur'an, kita mendapatkan nur cahaya dari bulan Ramadan sehingga kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala